Nah terus nih, lu kan punya informasi. Orang-orang kan bisa ngelihat juga dari sumber-sumber lain, informasi dan lain-lain ya. Dari ratusan Signal, Twitter, Telegram, on-chain data, news, ya. Andi yang udah 3 cycle berarti ya. Iya. Ini OTW 4 cycle ini nih. Gimana cara lu nge-filter? Nge-filter ini nggak gue lihat, ini gue lihat, ini nggak gue lihat, ini gue lihat. Karena kalau kita buka X misalnya, atau kita buka Instagram, buka TikTok sekarang kripto kan, itu semua informasi itu kayak boom bam 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 bam. Oke. Gimana lu cara ngefilter ini informasi yang gue lihat, ini informasi yang tidak gue lihat? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Karena banyak yang bingung kenapa Cryptstock tidak pernah baca berita. Ya, katanya kan gimmick kan? Ya sudah, yang penting kan saya ngerasain gitu. Sekarang gini deh. TikTok saya nggak ada. Cryptstock official account doang, saya nggak tahu itu mereka post apa, anak-anak saya nggak peduli juga. Terus yang kedua, misalnya kita ngomong di X sama Instagram. Instagram saya for fun, posting apa yang saya mau. X itu saya hampir sudah tidak pernah buka bro. Makanya gue nyampanya di Threads kan sekarang. Saya di Threads tuh aktif banget tuh, kayak Twitter gue zaman dulu. Nyampa mulu kan. Lu nyampah mulu sih asli. Iya kan? Jawabannya benar-benar aneh gitu. Karena itu sebenarnya mengelatih kreativitas berpikirnya saya gitu. Makanya viewer saya 500 ribuan apa 600 ribu gitu. Nah, lu pakai apa untuk surfing di dalam crypto market? Kalau saya ya hanya pakai on-chain. On-chain, oke. On-chain itu mengkoleksi kesadaran dan thoughtfulnya dari setiap player di dalam crypto market yang bahwa dia setuju. Lu bayangkan kok ada ngajarin satu om-om ya, dia udah 60-an. Dia tuh sama pertanyaan kayak lu. Begitu banyak data dan informasi yang masuk. Ya, saya harus dari mana sih dia bilang. Dengan kondisi kan dia orang tua ya. Ya Bapak lihat RSI bulanan aja. RSI bulanan kalau BTC harganya di 20, kan dia ada di angka kan deviasinya 0 sampai 100. Ya. Jika dia bertahan di 20, 15, 10, 20, 25, 30, 20, di range itu selama lebih dari setengah tahun, Bapak masuk Bitcoin, sudah selesai tamat begitu tuh. Loh kok begitu kok gitu kan? Loh kok gitu kan? Nah, saya mau kasih kalian yang simpel gitu. Kadang tuh orang tuh pengennya rumit. Ya. Keren, rumit, tapi outputnya nggak jelas. Tapi kalau misalkan masuk lebih dalam lagi di dalam MVP Group, kita kan banyak penentu ya. Faktor penentu kan banyak tuh. Nah, misalnya bull market S-band misalnya. Nah, itu kan kelihatan. Ketika dia di garis merah dan hijaunya ini, ya ini nggak ada grafik ya. Di sini kan podcast. Grafik hijau segala macam itu akan menentukan harga di berapa dengan moving average dia di time frame berapa. Itu semua kelihatan. Ikutin satu aja. Karena itu kenapa itu never lie, gue bilang kan. Man lie, woman lie, semua lie kan, semua bohong kan, kecuali apa? On-chain. On-chain never lie. Karena on-chain itu adalah kolektif orang punya pikiran dan kemauan mereka. Seperti Fear and Greed Index. Kita masuk ke Fear and Greed Index yang paling ekstrim setelah tahun 2022. Lebih parah dari FTX dan Luna event sekarang. Karena plus perang, plus masalah regulasi, plus tidak ada kejelasannya terhadap minernya Bitcoin dan segala macam. Jadi ini bertubi-tubi dan ini sebenarnya menyenangkan kalau bagi saya. Kesempatan telah datang, akan coming soon gitu baunya. By the deep, coming soon. Oke. Kalau saya begitu. Berarti kalau misalnya kita orang yang mau simple aja nih, kita ngeliat Fear and Greed Index sudah sangat-sangat Udah dalam. sangat powerful. Kita mau beli, ya udah gue mulai cicil deh. Iya. Cicil santai. Itu berarti udah oke banget tau. Udah oke banget, misalkan start dari 10 FGI-nya. Tapi satu yang membedakannya. Mungkin saya bisa dibilang survei secara empiris misalnya ya. Anjay. Misalnya ya. Ya Siap. kan katanya ngomong harus berdasarkan data nih. Siap. Katanya kata OJK gitu kan. Kalau menurut penglihatan saya dan banyak kan data masuk nih, kok begini, begitu gitu kan. Gue kumpulin tuh. Orang itu bukan tidak tahu kapan beli bro. Tapi berani gak dia beli. Betul. Ketika dikasih 59.000 hyperliquid $20, berani gak beli.
kemudian turun, misalkan baru launching ada Astar kemarin 0075. Kamu tahu ini backersnya siapa segala macam, lu berani beli nggak? Banyak yang bilang, iya kok sebenarnya salah gue sendiri sih katanya. Karena ya waktu kejadian kayak tahun 2022, saya nggak berani masuk sih katanya. Saya gue lihat kok market semua jatuhnya serentak dan makin dalam. Kan kita habis jatuh ke 28 gue bilang beli, jatuh ke 20 gue tulis di grup kan all in tuh. Terus jatuh lagi ke 215 kan. Itu fear-nya yang luar biasa tuh. Nah ternyata kita kan Rambo nih, pasukan berani mati gitu kan langsung ambil lagi. Gue bilang terakhir 12.345 kita gigalong. Gue bilang satu orang open 10 BTC misalnya kan. Maksimum leverage gak ada stop loss. Ternyata gak kesentuh. Terakhir kan 15.000. Nah ini quotes menarik banget. Mungkin banyak dibenci orang gitu ya. Lu mah ngomong doang kan ya. Kayak CZ pernah ngomong. If you cannot hold, you cannot reach. See? Pas 20.000 member saya ada yang beli 50 Bitcoin. Jadi dia spend sekitar $1 juta kan. Itu nanya gue loh WA. Udah boleh masuk? Hajar bro all in. Oke. Masuk. Ini kondisinya dia orang kaya ya teman-teman, jangan diikutin. Masuk $1 juta. Beberapa hari kemudian turun lagi ke 15.000. Berarti minus 25% ya. Saya chat dia. Bro aman? Aman, biasalah kripto minus 250.000 US. Kan? Sekali terbang balik ke 100.000, 1 juta aja 5 juta. Quotes itu makanya saya bilang benar. If you cannot hold, you cannot reach. Itu berlaku untuk orang yang sudah mengerti beli di mana, beli apa, belinya berapa, keluarnya di kapan. Jadi semua lengkap. Makanya money market tidak untuk semua orang. Ketika kamu otaknya ada missing point gitu ya, ada yang hilang dari otak kalian tuh, ada sesuatu yang hilang. Lu misal tahu deh mau beli apa, disuruh, ya kan? Oh, saya beli coin X. Tapi reasoning why kenapa kamu beli kamu tidak mengerti. Kamu cuma pengen tahu beli apa, take profit di mana, stop loss di mana, dan missing satu poin di sini. Kamu kesini antara kalah duit atau making money. Tapi seeking for rich itu is not for you gitu. Di kripto ya. Hati-hati loh. Kripto itu benar-benar menurut saya kasino, biggest kasino di dunia gitu. Tapi ketika kamu mengerti konsep ini dan kamu menyambungkan ini semua, ya itu ya udah, harta datang ke kamu. I see. Simple. Tapi ini nggak berlaku untuk semua koin. Tidak bisa. Kalau meme yang kayak lo itu jangan. Jangan. Developer udah sell ya jangan Tidak dibeli applicable. lagi. Tidak applicable. Pasti mati. Jadi orang yang di situ punya meme, developernya udah jual, dia bilang oh ini tanda bagus buat bayar operasional kan. Oh, iya. Dia beli lagi, suruh cut. Gitu ya. Oke.